Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang proteksi terhadap kejut listrik atau kesetrum ya. Protection against electrical shock. Kita akan lihat ke rules BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia. Untuk di darat kita bisa cek di PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik, yang dia merefer ke IEC, International Electrotechnical Commission. Sebelum lebih jauh, kita akan mengingat sedikit tentang bahaya kejut listrik. Yang jelas ketika orang tersengat listrik, ada kontraksi otot di situ, sehingga terkadang orang tidak bisa melepaskan diri. Di data ini misalnya dinyatakan bahwa sampai 25 mA ini bisa korban cannot let go, ya, tidak bisa melepaskan diri dari peralatan listrik yang menyengatnya. Bisa terjadi kerusakan syaraf, bahkan saya pernah dengar sendiri jari tangannya tidak bisa kembali ke posisi terbuka karena adanya kerusakan syaraf ini. Kemudian yang jelas kehilangan kesadaran, luka bakar, karena listrik selalu memberikan panas ya, panas. Di sini bahkan 60 mA atau beberapa referensi menyatakan 70 mA sudah sangat berbahaya karena bisa menyebabkan jantung berdetak tidak beraturan, bahkan sampai berhenti. Nah, ini yang menyebabkan kematian. Kalau bisa dibayangkan 60 mA ini arus yang sangat kecil, ya. Jadi ketika masuk ke badan manusia ini sudah bisa sangat berbahaya dan endingnya adalah kematian. Bahaya tak langsung yang lain adalah jatuh dari ketinggian. Jadi sebetulnya menyengatnya tidak terlalu berbahaya, bisa terlepas begitu ya, tapi kemudian yang bersangkutan jatuh dari ketinggian. Ya, ini juga sangat berbahaya. Oke, kita masuk ke BKI di volume 4 ya, Rules for Electrical Installation. Section 1 di situ General Requirement and Guidance, khususnya di poin kedua, Protection Against Electrical Shock. Intinya ada dua cara di sini. Yang pertama Protection Against Direct Contact atau Basic Protection. Ini proteksi dari sentuh langsung. Kemudian yang kedua Protection Against Indirect Contact atau Fault Protection, atau juga yang disebut proteksi dari sentuh tak langsung. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama proteksi dari sentuh langsung atau protection against direct contact. Di sini dinyatakan adalah semua cara atau all the measure taken to protect person, untuk melindungi manusia dari bahaya yang ditimbulkan akibat menyentuh bagian bertegangan. Jadi sentuh langsung ini kalau kita menyentuh langsung ke bagian yang normalnya memang bertegangan. Misalnya kita menyentuh konduktor kabel yang bertegangan atau kita menyentuh ke busbar begitu ya. Ini namanya sentuh langsung. Lalu apa yang diminta di BKI di sini? Maka bahwa semua electrical facility shall be so designed, harus didesain sehingga bahwa orang tidak dapat menyentuh ya, atau berbahaya bagi manusia. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya. Ada pengecualian sedikit di sini, nanti kita lihat ke 212, ini persis di bawahnya, dan 213, kecuali kalau dia diletakkan di tempat yang terkunci, area listrik yang terkunci, atau sistemnya menggunakan safety voltage. Nah, kita lihat lagi nanti setelah ini. Jadi desain seperti apa yang bisa mencegah orang menyentuh bagian bertegangan? Di sini ada tabel 1.12, minimum degree of protection against foreign bodies and water. Mungkin masih ingat ya, IP, International Protection, atau juga ada yang nyebut Ingress Protection. Kalau kita lihat di data ini, memang masih ada IP 0 di sini, khususnya untuk area yang terkunci. Tapi pada umumnya kita akan melihat bahwa minimal permintaannya adalah IP 2.0 atau IP 2X di sini. Untuk merefresh apa itu IP, mungkin bisa dilihat di tabel ini, bahwa angka pertama menunjukkan proteksi dari benda padat atau solid protection, kemudian angka kedua akan menunjukkan proteksi dari liquid, benda cair. Jadi bagaimana sebuah casing gitu ya, mampu melindungi peralatan listrik ini dari benda padat maupun benda cair. Kalau kita lihat di angka 2, IP 2, ya, maka di sini adalah bahwa casing tersebut mampu memproteksi terhadap benda padat yang ukurannya lebih dari 12,5 mm. Secara spesifik untuk bagian tubuh adalah finger, jari. Jadi tidak boleh ada jari bisa masuk ke dalam
perangkat tersebut, sehingga menyebabkan orang tersengat listrik. Kita kembali ke slide awal tadi, jadi bagaimana permintaan PKI agar orang tidak dapat menyentuh bagian pertegangan tadi yang berbahaya, maka IP2X jawabannya ya. Kemudian ini ada pengecualian tadi, untuk area terkunci bisa lebih rendah syaratnya. Kemudian ada juga kalau peralatan menggunakan safety voltage protection. Apa yang dimaksud dengan safety voltage protection di sini? Ini bisa kita lihat di tabel 1.1 definition ya. Safety voltage ya, yaitu tegangannya tidak melebihi 50 volt AC. Jadi ini tegangan aman untuk manusia. Atau di tabel 1.10 ini juga dinyatakan safety voltage di bawah 50 volt. Tentunya ada syarat-syarat juga di safety voltage ini, selain tidak melebihi 50 volt AC, dia juga tidak ditanahkan dan juga harus terisolasi dari sirkuit atau rangkaian yang tegangannya lebih dari 50 volt agar tidak terjadi apa istilahnya kontak gitu ya dengan tegangan yang lebih tinggi tadi. Jadi exception ini terkait dengan permintaan awal tadi tidak boleh manusia bisa menyentuh. Nah, ini ada pengecualian kalau tegangannya tidak melebihi 50 volt AC, maka tidak ada persyaratan tersebut karena cenderung lebih aman. Contohnya saja misalnya aki 1 misalnya ya, aki 12 volt. Nah, ini ya apalagi DC ya, 12 volt DC ini tentunya cukup aman untuk tersentuh ya. Walaupun ya tidak pada umumnya listrik ya, tidak untuk disentuh atau dipermainkan ya. Jadi ini adalah tegangan aman untuk manusia di bawah 50 volt AC. Yang kedua adalah proteksi dari sentuh tak langsung atau indirect contact. Ya, apa yang dimaksud dengan proteksi sentuh tak langsung ini? Di sini dinyatakan adalah proteksi dari bahaya tegangan sentuh ya, pada kasus adanya kegagalan insulasi. Jadi misalnya ada casing atau kotak panel menjadi bertegangan. Pada aslinya kan dia tidak bertegangan. Tapi karena ada kegagalan, misalnya ada kabel yang terkelupas kemudian menyentuh casing, maka panel tersebut jadi bertegangan. Nah, ini istilah dari sentuh tak langsung atau indirect contact. Sehingga istilahnya memang fault ya dalam kondisi terjadi kegagalan. Apa yang diminta? Jadi yang diminta adalah salah satu di antara cara-cara berikut ya. Yang pertama adalah protective earthing atau pembumian atau pentanahan. Kemudian juga bisa proteksi dengan extra low voltage yang sudah kita bahas tadi di bawah 50 volt. Kemudian ada lagi electrical separation, nanti kita bahas selanjutnya. Ada juga double insulation. Ya, dan yang terakhir, ini sebagai tambahan, bisa menggunakan residual current device. Kita bahas satu persatu. Yang pertama protective earthing. Jadi di sini dinyatakan apabila ada bagian konduktif yang terbuka yang bisa tersentuh ya, yang secara normal memang seharusnya tidak bertegangan, tapi mungkin terjadi bertegangan karena adanya kegagalan, maka ini diminta untuk dikoneksikan dengan ship hull atau lambung kapal. Tentunya dalam hal ini kasusnya kapal baja ya. Jadi pada umumnya memang peralatan tertempel langsung dengan dasar yang memang dari logam yang merupakan bagian dari lambung kapal. Tapi kadang-kadang ada misalnya insulasi untuk vibrasi gitu ya. Ini vibrasi ini insulasinya biasanya bukan dari logam kan. Nah, ini harus dihubungkan antara casing tadi dengan lambung kapal. Tentunya kita ingat fungsi dari pembumian ini adalah membuang arus bocor ya, arus yang bocor ke casing tadi. Di sini juga dinyatakan kalau pembumian langsung ke lambung kapal dari baja tadi itu tidak efektif, maka bisa menggunakan konduktor pembumian. Ingat ya, kabel hijau kuning yang terhubung nanti dengan pembumian terakhir. Ini dijelaskan di bagian selanjutnya di 2.4 protective earthing conductor. Jadi ada kabel tambahan, additional kabel ya, biasanya warnanya hijau kuning ini untuk
meneruskan pembumiannya. Ini contohnya di bawah ini gambar antara pintu panel dengan panelnya. Proteksi sentuh langsung berikutnya extra low voltage sudah kita bahas tadi. Ini menggunakan tegangan yang tidak melebihi 50 volt AC. Selanjutnya ada dengan cara electrical separation. Separasi ini pada umumnya menggunakan trafo isolasi, ya trafo dengan perbandingan 1:1 ini ya. Dia hanya memutus, istilahnya memutus hubungan listrik antara sumber dengan di beban. Ini tentunya ada syarat-syaratnya juga. Kalau kita lihat gambar di sini, gambar yang pertama yang paling kiri ini adalah ketika tanpa trafo isolasi. Jadi ketika orang langsung tersengat, maka kaki kita di sini terhubung langsung dengan earthing dari sumber ya, earthing dari sumber. Sehingga orang istilahnya tersengat. Ini memang agak sulit dijelaskan gitu. Tapi intinya di gambar kedua kita lihat di sini. Nah, ini ketika orang tersengat listrik, kaki kita menyentuh tanah, tapi tanah ini sudah terpisah dengan pentanahan dari sumber. Jadi istilahnya orang kesetrum itu butuh jalur tertutup gitu ya. Sementara ketika ada trafo isolasi di antaranya, maka earthing di sumber tidak terhubung dengan kaki kita, sehingga orang tidak tersengat. Sekali lagi, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga tidak terjadi kejadian yang nomor 3. Jadi memang ada tidak boleh lebih dari 250 volt, jarak antara trafo isolasi dan beban terakhir tidak boleh lebih dari sekian meter, dan seterusnya. Karena di situ ada kapasitansi dan lain-lain, atau apabila ada pembumian yang terhubung dengan beban lain, maka ini juga bisa berbahaya. Jadi ini istilahnya separasi listrik. Proteksi dari sentuh tak langsung selanjutnya adalah double insulation. Ya, double insulation ini lambangnya seperti berikut ini. Bisa dicek mungkin di charger HP Anda ya, atau di laptop ya. Ini mudahnya casingnya itu sudah dari bahan insulasi, dari plastik ya. Misalnya printer kita itu kan tidak berbahan logam ya. Jadi tidak dibutuhkan pembumian dari casing ke sistem. Karena luarnya sudah insulasi, seandainya ada yang bocor pun, kabel di dalam ada yang terkelupas, terkena ke casing, maka casingnya tetap tidak bertegangan. Ini double insulation. Yang terakhir, proteksi tambahan, ya, ini adalah dengan menambahkan residual current device, permintaan dari BKI seperti itu. Jadi memang tidak semua tempat bisa dipasang ini. Kita kenal sedikit apa itu residual current device. Adalah device yang bisa mematikan peralatan apabila terjadi kebocoran arus atau arus sisa. Ya, bisa orang tersengat listrik, arusnya bocor ke tanah melalui manusia gitu ya. Bisa casingnya bertegangan, kemudian ada pembumiannya sehingga arus masuk ke tanah melalui casing tadi, itu juga dianggap arus sisa atau arus bocor. Nah, biasanya istilahnya perangkatnya adalah RCCB, Residual Current Circuit Breaker, kemudian ada ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Ya, beberapa orang menyatakan RCCB ini lebih bagus sedikit dari ELCB. Pada umumnya namanya RCD ini, Residual Current Device. Kalau RCBO ini improvement dari yang di atas tadi, menggabungkan antara MCB dan RCD. Jadi dia tidak hanya mampu mendeteksi arus bocor, RCBO juga sekaligus mampu mendeteksi adanya hubung singkat dan arus lebih seperti MCB. Ya, ini beberapa perangkat yang bisa Anda kenal untuk memproteksi dari sentuh tak langsung. Jadi kalau ada casing bocor, itu bisa langsung diketahui ya ada kegagalan ini. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.